Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang rancangan model tugas akhir, yaitu penerapan klasifikasi pelanggan untuk mengurangi pesanan fiktif pada sistem pemesanan makanan online. Latar belakangnya, perkembangan teknologi telah mengubah pola kebiasaan masyarakat, salah satunya pemesanan makanan online. Kehadiran platform pemesanan makanan online memungkinkan pelanggan memesan makanan dari rumah tanpa harus datang langsung ke restoran, hanya melalui perangkat mobile. Layanan ini memberikan kemudahan, menghemat waktu, dan pilihan menu yang banyak dari berbagai restoran. Minat konsumen dalam menggunakan layanan pemesanan makanan online dipengaruhi oleh kemudahan dan kualitas layanan yang diberikan. Sistem pemesanan makanan online telah menjadi bagian penting dalam kebiasaan masyarakat modern saat ini. Selain memberikan manfaat bagi pelanggan, sistem ini juga membantu restoran, terutama UMKM, dalam memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Meski demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Salah satunya adalah pesanan fiktif atau fake order. Pesanan ini dibuat tanpa tujuan untuk melakukan pembelian secara nyata, misalnya menggunakan akun palsu, alamat yang tidak valid, atau pelanggan yang sengaja tidak menerima pesanan saat diantar. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi restoran, driver, maupun penyedia layanan, baik secara finansial maupun non-finansial. Menurut Muhammad Talukder dan kawan-kawan, bahwa deteksi fraud secara dini sangat penting dalam sistem transaksi digital untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan keamanan sistem. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan penerapan klasifikasi pelanggan untuk mengurangi pesanan fiktif pada sistem pemesanan makanan online, sehingga dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan kualitas layanan. Tinjauan pustakanya: 1. Sistem pemesanan makanan online merupakan sistem yang menghubungkan pelanggan, restoran, dan pengemudi melalui platform digital untuk melakukan transaksi pemesanan makanan online. Menurut Asmi et al., dalam proses ini pelanggan biasanya memilih makanan dari menu yang tersedia di aplikasi, melakukan pembayaran secara elektronik, dan menentukan waktu pengiriman atau pengambilan yang diinginkan. Pengertian pesanan fiktif merupakan pesanan yang dibuat tanpa tujuan melakukan pembelian secara nyata, misalnya menggunakan akun palsu, alamat yang tidak valid, atau pelanggan yang sengaja tidak menerima pesanan saat diantar. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi restoran, driver, maupun penyedia layanan, baik secara finansial maupun non-finansial. Pembahasan cara kerja sistem pemesanan makanan online. Alur sistem pemesanan online secara umum menurut Ashraf dan Bardan dapat diringkas menjadi 6 langkah utama, yaitu pemesanan, persiapan pesanan, penugasan kurir, pengambilan pesanan, pengantaran, dan penyelesaian pesanan. Dalam bagian alur ini dijelaskan, pelanggan membuka aplikasi, kemudian memilih menu di dalam restoran. Lalu pelanggan menginput menunya. Jika sudah setuju, maka kirim pesanan. Pesanan akan dikirim dan disimpan oleh server platform. Server platform akan memproses dan mengirimkan kedua sisi, yaitu restoran dan driver. Restoran akan menerima pesanan dan menyiapkan pesanan. Jika pesanan sudah siap, maka driver akan ditugaskan untuk memikat pesanan atau mengambil pesanan. Lalu kemudian driver mengantar pesanan ke pelanggan. Setelah itu mendapat invoice, pesanan selesai. Dalam bagian alur ini terdapat permasalahan, yaitu permasalahan sistem. Pesanan fiktif dapat masuk ke sistem karena tidak adanya proses verifikasi
atau analisis risiko sebelum pesanan diteruskan kepada restoran dan driver. Pesanan fiktif merupakan pesanan yang dibuat oleh pengguna dengan tujuan: 1. Memberikan alamat palsu, tidak menerima pesanan saat driver tiba, menggunakan akun palsu, melakukan prank atau penipuan, memanfaatkan promo secara tidak wajar. Dampak permasalahan ini yaitu efisiensi. Dampaknya driver kehilangan waktu, biaya operasional bertambah, akurasi data menurun, kepuasan pengguna menurun, keuntungan restoran berkurang. Permasalahan ini perlu diselesaikan karena semakin meningkatnya jumlah transaksi online yang berpotensi terjadi banyak pesanan fiktif yang merugikan berbagai pihak. C. Usulan model sistem. Klasifikasi pelanggan yaitu sistem mengelompokkan pelanggan berdasarkan riwayat transaksi dan perilaku pemesanan untuk mengurangi risiko pesanan fiktif. Klasifikasi pelanggan dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu hijau, kuning, dan merah. Yang pertama, hijau. Kriteria akun baru yang belum memiliki pelanggan, akun baru yang belum memiliki pelanggaran, atau telah menyelesaikan minimal 5 transaksi non-tunai dengan sukses. Tidak memiliki riwayat pesanan fiktif dalam 1 bulan terakhir. Jika kriteria ini sudah ada, maka akan mendapatkan hak yaitu COD aktif. Jadi fitur COD akan diaktifkan dan dapat menggunakan seluruh fitur pemesanan. Yang kedua, kuning. Kriterianya melakukan 1 atau 2 pesanan fiktif dalam periode 1 bulan. Sanksinya, fitur COD dinonaktifkan sementara, hanya dapat menggunakan pembayaran non-tunai. Harus menyelesaikan 5 transaksi non-tunai berturut-turut untuk kembali ke status hijau. Yang ketiga, merah. Kriterianya melakukan 3 pesanan fiktif dalam periode 1 bulan. Sanksinya, akun diblokir, tidak dapat melakukan pemesanan, nomor telepon dan perangkat masuk daftar pengawasan sistem. Setelah sistem mengklasifikasikan pelanggan, maka sistem kemudian akan memproses lebih lanjut, yaitu menyiapkan makanan sesuai dengan pesanan pelanggan. Kemudian driver mengambil pesanan dan mengantarkannya ke alamat pelanggan. Setelah itu sistem membuat invoice sebagai bukti transaksi dan pesanan dinyatakan selesai. Bahkan alur yang diperbaiki atau diusulkannya sebagai berikut. Pelanggan membuka aplikasi, lalu memilih menu, memilih restoran, dan menginput menunya. Kemudian sistem akan melakukan cek klasifikasi pelanggan. Jika merah, maka selesai. Jika kuning, maka pelanggan harus membayar gas terlebih dahulu. Jika hijau, maka bisa menggunakan fitur COD. Kemudian pelanggan bisa mengirimkan pesanan. Jika sudah yakin, maka klik kirim pesanan yang akan diproses oleh server platform. Di server platform ini akan mengupdate riwayat pelanggan jika transaksinya sudah selesai. Jika pesanan selesai, maka tambah transaksi sukses. Jika pesanan fiktif, maka tambah pelanggaran. Kemudian setelah server platform memproses, akan dialihkan kedua pihak, yaitu restoran dan driver. Restoran akan menerima pesanan dan driver akan ditugaskan jika pesanan sudah disiapkan. Jika restoran sudah mempersiapkan makanan atau makanan sudah siap, maka driver akan mempick-up pesanan, mengantar pesanan ke pelanggan, kemudian akan dibuat invoice, pesanan selesai. Keunggulan metode klasifikasi ini adalah mengurangi pesanan fiktif, yaitu pelanggan tidak dapat langsung menggunakan metode pembayaran COD.
Hak penggunaan COD hanya diberikan kepada pelanggan yang memiliki riwayat transaksi yang baik. 2. Meningkatkan keamanan sistem. Sistem dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko berdasarkan jumlah pelanggaran yang dilakukan. 3. Mendorong perilaku pelanggan yang baik. Pelanggan akan terdorong untuk menyelesaikan transaksi yang benar. 4. Mudah diimplementasikan. Metode ini menggunakan aturan bisnis yang sederhana, sehingga tidak memerlukan teknologi yang kompleks seperti machine learning, AI, maupun data pelatihan dalam jumlah yang besar. Implementasi dapat dilakukan dengan menambah beberapa atribut pada database pelanggan. Mengurangi kerugian operasional. Dengan berkurangnya pesanan fiktif, restoran tidak perlu menanggung biaya pesanan fiktif. Driver juga terhindar dari kerugian waktu, tenaga, dan biaya bahan bakar akibat pengantaran pesanan fiktif. 6. Meningkatkan kualitas layanan. Sistem dapat memprioritaskan pelanggan yang memiliki reputasi yang baik, sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sistem pemesanan makanan online memiliki permasalahan berupa pesanan fiktif yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelanggan, restoran, dan driver maupun platform penyedia layanan. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kualitas layanan, efisiensi operasional, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian mengusulkan metode klasifikasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam 3 kategori: hijau, kuning, dan merah, berdasarkan riwayat transaksi dan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggan dengan status hijau dapat menggunakan seluruh metode pembayaran termasuk COD. Pelanggan dengan status kuning hanya dapat menggunakan pembayaran non-tunai, sedangkan pelanggan dengan status merah akan diblokir karena melakukan 3 kali pesanan fiktif dalam periode 1 bulan. Penerapan metode ini diharapkan mampu mengurangi jumlah pesanan fiktif dengan memberikan hak akses layanan berdasarkan tingkat kepercayaan pelanggan. Selain itu, metode ini juga mendorong pelanggan untuk menjaga riwayat transaksi yang baik agar tetap memperoleh fasilitas pembayaran COD. Keunggulan metode ini mudah diimplementasikan, tidak memerlukan teknologi yang kompleks, dapat meningkatkan keamanan sistem, dan mengurangi kerugian operasional, serta meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pihak yang terlibat. Diharapkan metode klasifikasi pelanggan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung terciptanya sistem pemesanan makanan online yang lebih aman, terpercaya, dan efisien. Demikian, terima kasih.